Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas 11 Maret. Bermotokan lulus 100%. Video ini berisikan penjelasan pengisian LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Sosial disusun oleh Dewi Purningsi SPD dari SD Negeri 03 Gunung Jaya, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Di LK 2.1 ada komponen yang harus diisi. Komponen yang pertama tentang masalah yang terpilih yang akan diselesaikan mahasiswa. Lalu, bagaimana kita mengisinya? Kita ambil dari LK 1.4 di kolom pertama. Di komponen kedua, berisikan akar penyebab masalah yang diambil dari LK 1.4 di kolom kedua. Karena di komponen 1 dan komponen 2 kita sudah membuatnya di LK 1.4 di pertemuan sebelumnya oleh mahasiswa dan dosen. Yang komponen yang ketiga berisikan eksplorasi alternatif solusi yang berisikan literatur yang kita temukan sebagai solusi alternatif dari masalah yang ingin kita selesaikan dan diisi dari hasil wawancara yang kita telah buat, yang kita dapat dari wawancara kepala sekolah, guru, juga pakar. Lalu, komponen yang keempat, apa isinya? Komponen keempat adalah berisikan analisis alternatif solusi. Di sini jelas bahwa kita mengisi solusi yang kita akan ambil, yang kita lihat dari literatur dan hasil wawancara, yang solusi yang tepat dari masalah yang kita pilih. Contoh pengisian LK 2.1. Mahasiswa memilih masalah yang terpilih akan diselesaikan, yaitu motivasi belajar rendah. Akar penyebabnya adalah metode guru yang kurang inovatif. Di komponen ketiga, eksplorasi alternatif solusi. Hasil literatur untuk meningkatkan motivasi siswa. 1. Menurut Ayudhya Pratiwi dan kawan-kawan 2021 volume 1. Pembelajaran berbasis game dalam peningkatan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Literatur yang kedua, menurut Muhammad Ansori Aris Widya dan kawan-kawan 2021 volume 2 menyatakan pemanfaatan game edukasi
Happy learning meningkatkan motivasi belajar siswa SD. Literatur yang ketiga, menurut Andina Widianti dan kawan-kawan, 2021 volume 3, menyatakan melalui media audiovisual berbantuan PowerPoint dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau tadi di komponen ketiga tentang literatur. Nah, selain literatur, kita isi dengan wawancara. Di sini mahasiswa telah mewawancarai kepala sekolah yang bernama Pak Taryono SPD. Kemudian, mahasiswa juga telah mewawancarai Lumaris Meganingsi SPD sebagai guru di kelas 6. Kemudian, mahasiswa mewawancarai Erna Kusumaningrum SPD SD, guru kelas 5. Dari narasumber, hasil wawancara telah dirangkum. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Komponen yang keempat yaitu analisis alternatif solusi. Di analisis alternatif solusi, mahasiswa atau guru memilih game edukasi Happy Learning sebagai solusi meningkatkan motivasi belajar siswa SD. Alasannya karena game edukasi ini mempunyai kelebihan. 1. Menyenangkan dan menghibur. 2. Memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa. Yang ketiga, setiap siswa memiliki peran sebagai sumber belajar. Yang keempat, keterampilan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Permainan akan mudah dibuat tanpa tutor ahli. Selain memiliki kelebihan, game edukasi juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Terlalu asik bermain sehingga kurang memperhatikan waktu. Yang kedua, jika menstimulasi situasi sosial permainan lebih cenderung terlalu menyederhanakan konteks sosial sehingga tidak mustahil siswa justru memperoleh kesan yang salah. Ya, itu tadi adalah masalah yang terpilih pertama. Mahasiswa memilih 2. Nah, masalah yang kedua adalah siswa belum bisa memahami bacaan. Akar penyebab masalahnya adalah media yang digunakan kurang menarik dalam pembelajaran. Di komponen ketiga, eksplorasi alternatif solusi, hasil literatur yang ditemukan oleh mahasiswa atau guru yaitu 1. Dari Rosdiah Salam dan kawan-kawan 2022 volume 2. Penggunaan media flashcard untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 4. Yang kedua, menurut Puteri dan kawan-kawan
pada tahun 2002 volume 10 menyatakan Anami Media Komik proklamasi layak digunakan untuk kemampuan membaca pemahaman siswa. Dari DesiAti 2022, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Neighborhood Together atau NHT dapat meningkatkan pemahaman konsep materi siklus air berbantuan media gambar. Dan hasil ya, selain literatur ada wawancara yang dilakukan mahasiswa atau guru yang bersumberkan dari kepala sekolah yang bernama Taryono SPD, Lumaris Meganingsi SPD, Erna Kusumaningrum SPD SD. Dari hasil wawancara tersebut, menghasilkan satu, menggunakan media yang mudah dipahami siswa, misalnya kartu kata. Kemudian, menciptakan metode pembelajaran yang membuat anak antusias seperti reading quit. Menjelaskan secara bertahap dari kalimat yang sedikit. Yang keempat, selalu menguji pemahaman siswa tentang bacaan dengan pertanyaan isi bacaan dan diberi reward dengan nilai, benda, atau ucapan sehingga anak merasa dihargai oleh guru dengan apa yang anak peroleh. Dari literatur dan wawancara, guru menganalisis alternatif solusi, yaitu dengan media komik untuk meningkatkan pemahaman bacaan. Media ini digunakan karena memiliki kelebihan, yaitu menambah perbendaharaan kata. 2. Mempermudah minat baca anak. Yang ketiga, seluruh jalan komik menuju ke satu titik, yaitu perbaikan. Yang keempat, mengembangkan imajinasi anak. Selain komik memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan. Yang pertama, komik membuat anak malas membaca, membuat anak malas bekerja atau belajar. Ketiga, ada komik yang kata-katanya kurang dipertanggungjawabkan. Maka di sini perlu keahlian seorang guru dalam menggunakan media komik agar menekan akibat atau keburukan yang akan terjadi atau kekurangan komik ini. Itu tadi adalah penjelasan tentang pengisian LK 2.1. Jika penulisan nama literatur atau nama tempat atau nama orang, mohon maaf ya. Kemudian apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau pengucapan yang salah, juga mohon maaf. Tolong bantu komen, bantu like, bantu subscribe, bantu share jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.